Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang lagi mencari Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh datang untuk menyembah Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama siapkan hati kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Shalom saudara yang terkasih, terpujilah nama Tuhan. Yang hanya karena anugerahnya kita boleh kembali datang memuji dan menyembah Tuhan, beribadah kepada Dia. Mari angkat hatimu, mari puji dan tinggikan namanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik.
berbuat di dalam kehidupan kita, saudara. Sesuatu mungkin yang sulit kita pahami, yang sulit kita mengerti, yang melampaui akal dan pikiran kita yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan buat apa yang Tuhan telah perbuat atas kehidupanmu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kalau kami bisa melewati hari kemarin dan kami ada sampai pada hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur buat segala kecukupan yang Engkau beri dan nyatakan di dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur buat rencana-Mu, rancangan-Mu yang selalu indah bagi kami Tuhan. Meskipun kami sulit untuk mengerti dan memahami situasi yang terjadi di dalam hidup kami, namun kami tetap bersyukur sebab kami memiliki Allah yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami. Allah yang adalah Immanuel itu yang senantiasa ada dan menyertai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur hanya kepadamu.
Biarlah kehidupan kami pada saat ini menjadi sebuah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam mezbah-Mu yang kudus kami bawa hidup kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah hidup kami layak menghampiri Engkau. Diperkenankan oleh-Mu Tuhan masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Untuk mengalami Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami memberikan dan mempersembahkannya menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mengucapkan 10 hukum. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk saudara yang terkasih. Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Pujilah Tuhan dengan segenap hati kita, pujilah Tuhan dengan segenap jiwa kita, sebab Dia Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari puji dan tinggikan Dia. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
senantiasa dinyatakan bagi kita. Dia Allah yang telah membuktikan kasih-Nya bagi setiap kita. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga yang membuktikan kita mempunyai Allah yang hidup. Mari kita terus meninggikan namanya. Yesus sungguh dan amat baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku dan bergerak di dalam kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Sungguh Dia Allah yang baik, bahkan teramat baik bagi kita saudara. Dia Allah yang sangat mencintai kita. Dia Allah yang memimpin dan memelihara setiap kehidupan kita. Biarlah hidup kita saudara yang terkasih menjadi sebuah bencana yang terus dibentuk oleh Tuhan. Bencana yang terus dibentuk di tangan Sang Penjunang itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Untuk semakin dan semakin menjadi serupa dengan Dia. Menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kita diciptakan saudara. Untuk mengerjakan hidup kita bagi Tuhan. Hanya untuk menyenangkan dan memuliakan namanya. Mari siapkan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Untuk diajar oleh Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang
biarlah seluruh kehidupan kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta James Jakardi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pencerahan Tuhan supaya Tuhan yang membuat kita mengerti dan juga memiliki kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang menolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh sungguh ya Tuhan memberkati kami semua, menjadi terang di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan segala kekurangannya. Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat. Dia bukan siapa-siapa, dia tidak bisa apa-apa, hanya Engkaulah yang mengajarkan dia apa yang ia bisa katakan, sehingga firman-Mu Tuhan sungguh adalah kata-kata daripada Engkau semua, bukan perkataan dari hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak mau dihargai dan dihormati? Boleh dikatakan semua orang itu mau dihargai dan dihormati, termasuk saudara dan saya, bukan? Saudara, begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus, mereka juga mau dihargai dan dihormati. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Markus 9 ayat 33 sampai 37. Markus 9, 33 sampai 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti murid-murid mau dihargai dan dihormati adalah mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara, 12 murid Tuhan Yesus itu memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka bukan hanya sekedar berbincang-bincang siapa yang terbesar, tetapi mereka sudah berdebat siapa yang terbesar di antara mereka. Dan ini dari bahasa aslinya, mereka berdebat, bukan berbincang-bincang saja. Kalau memperbincangkan, tidak terasa ada ambisi di dalam perbincangan itu. Tapi kalau berdebat, siapa yang lebih besar, saudara, itu ada ambisi di dalam perdebatan itu. Dengan menjadi yang terbesar, mereka bisa menjadi orang yang paling dihargai dan dihormati. Jadi ambisi para murid berdebat pada waktu itu adalah supaya mereka itu menjadi orang yang paling dihargai dan dihormati. Saudara yang dikasihi Tuhan, salahkah para murid jika memiliki ambisi untuk menjadi yang paling dihargai dan dihormati? Dalam kisah ini bersalah saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa bersalah? Ada beberapa bukti yang kita bisa ketahui ya. Yang pertama, mereka memperdebatkannya waktu mereka masih di tengah jalan. Jadi artinya di tengah jalan itu mereka masih di dalam masa-masa pelayanan saudara. Kecuali mereka sudah pulang ke rumah dan itu sudah istirahat dan tidak ada pelayan lagi. Tetapi perdebatan mereka itu mereka lakukan pada saat di jalan. Pada saat boleh dikatakan pelayanan itu belum selesai.
Nah saudara, artinya di tengah waktu pelayanan mereka memperdebatkan siapa yang dihargai dan dihormati. Tentu ini bukan waktu yang tepat. Ini kesalahan yang pertama. Lalu kesalahan yang kedua adalah mereka tidak mengintrospeksi diri sendiri apakah mereka pantas memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Sebab jika diukur dari iman mereka semua, tidak ada satu murid pun yang imannya lebih baik daripada 11 murid lainnya. Saudara, kita bisa tahu hal ini ketika murid-murid itu berada di dalam suasana angin ribut. Saudara, adakah satu murid di sana yang percaya, yang tidak takut? Saudara, bukankah ke-12 murid itu begitu takut? Dan mereka berkata kepada Yesus, kita binasa. Artinya 12 murid itu dan Yesus itu binasa. Bukankah itu menunjukkan mereka semua tidak punya iman, saudara? Kalau mereka semua tidak punya iman, artinya apa, saudara? Tidak ada satu murid pun yang memiliki iman lebih baik daripada 11 murid lainnya. Lalu kemudian kita bisa lihat dari peristiwa Tuhan Yesus membuat mujizat 5 roti dan 7 roti, saudara. Apakah ada satu murid pun yang di sana percaya bahwa Yesus itu bisa membuat orang banyak itu, puluhan ribu orang itu bisa makan dengan 5 roti dan 7 roti. Saudara, bukankah kita tahu tidak ada satu murid pun dari 12 murid itu percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Tidak ada satu murid pun yang imannya lebih baik daripada 11 murid lainnya. Jadi saudara, mereka itu tidak pantas memperdebatkan siapa yang paling besar untuk bisa dihargai dan dihormati. Yang kedua, saudara, jika diukur dari kasih mereka, apakah ada satu murid yang kasihnya lebih besar dari 11 murid lainnya? Saudara, tidak ada. Dari peristiwa mujizat 7 roti itu di daerah orang non-Yahudi, ada enggak satu murid saja itu yang memiliki kasih kepada orang-orang non-Yahudi? Tidak ada, saudara. Mereka semua sama. Mereka tidak peduli kepada orang Yahudi, non-Yahudi tersebut. Karena apa? Mereka merasa tidak layak mengasihi orang-orang non-Yahudi tersebut. Jadi tidak ada satu murid pun yang kasihnya lebih besar daripada 11 murid lainnya. Bagaimana kalau diukur dari pelayanan mereka? Tadi kita diukur dari iman, lalu kemudian kasih, dan sekarang pelayanan. Bagaimana kalau diukur dari pelayanan mereka? Apakah ada satu murid saja dari ke-12 itu yang pelayanannya lebih baik dari 11 murid lainnya? Saudara, tidak ada. Dari Markus pasal 1 sampai Markus pasal 9 tercatat mereka baru satu kali diutus Tuhan Yesus untuk melayani, yaitu di pasal 6. Artinya apa? Usia pelayanan mereka itu masih seumur jagung, saudara. Masih belum memiliki prestasi dan pelayanan. Jadi artinya apa? Saudara, mereka itu tidak pantas untuk memperdebatkan siapa yang lebih besar di antara mereka. Lalu kemudian bagaimana kalau diukur dari pengenalan mereka akan Tuhan Yesus? Apakah ada satu murid pun yang pengenalannya akan Tuhan Yesus itu lebih baik dari 11 murid lainnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada juga yang seperti itu. Jadi buktinya apa? Pengenalan mereka tidak ada yang lebih baik dari murid lainnya. Dari iman mereka, dari kasih mereka, dari pelayanan mereka yang tidak lebih baik dari 11 murid lainnya, itu jelas membuktikan bahwa tidak ada satu murid pun yang pengenalannya akan Tuhan Yesus lebih baik daripada 11 murid lainnya. Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan Petrus? Bukankah Petrus bisa mengakui bahwa Yesus adalah Mesias? Saudara, kalau kita baca di dalam Matius pasal 16 yang menjelaskan tentang hal ini, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus yang bisa mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, itu bukan dari pengenalan pribadinya sendiri,
melainkan Allah yang menyatakannya, dan kemudian Petrus bisa mengakui Tuhan Yesus adalah Mesias. Jadi bukan berdasarkan dari pengenalan pribadi Petrus. Dan hal ini jelas membuktikan bahwa tidak ada satu murid pun yang imannya, kasihnya, pelayanannya, dan pengenalannya akan Yesus lebih baik daripada 11 murid lainnya. Jadi pantaskah mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka sehingga mereka bisa menjadi orang yang paling dihargai dan dihormati? Sama sekali tidak pantas, saudara. Kesalahan mereka yang ketiga. Pada waktu itu Tuhan Yesus sudah mau berangkat menuju Yerusalem. Saudara, waktu mereka memperdebatkan siapa yang paling besar, pada waktu itu Tuhan Yesus sudah dekat kepada penderitaannya. Itu adalah saat-saat menjelang dia berangkat ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya menderita. Menurut sarjana Alkitab, itulah waktu terakhir kisah perjalanan pelayanan Yesus di Kapernaum. Kisah ini terjadi di Kapernaum, ya saudara. Di ayat pertama kita bisa lihat Tuhan Yesus mengajar mereka setelah mereka tiba di rumah Petrus di Kapernaum. Saudara, buktinya tidak ada aktivitas pelayanan Yesus lagi di Kapernaum setelah kisah ini. Berarti kisah ini merupakan kisah terakhir pelayanan Tuhan Yesus, aktivitas Tuhan Yesus di kota Kapernaum dan kota-kota di dekat Kapernaum. Begitu juga dengan penulis Injil lain Matius dan Lukas yang menuliskan kisah yang sama. Mereka tidak menuliskan aktivitas Tuhan Yesus lagi setelah kisah paralel ini, bahwa Tuhan Yesus masih ada aktivitas pelayanan di Kapernaum. Tidak, saudara. Ini adalah kisah terakhir perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di Kapernaum. Artinya pada waktu itu adalah momen perpisahan Yesus dengan keluarga Petrus khususnya dan orang-orang Kapernaum. Boleh dikatakan juga sekaligus menjadi awal perpisahan dengan para murid. Saudara, bukankah seharusnya para murid memikirkan dan merasa iba untuk penderitaan Tuhan Yesus yang akan sebentar lagi ia hadapi? Namun mereka malah jauh sekali dari pikiran dan perasaan seperti itu. Sebab mereka memikirkan kepentingan diri sendiri untuk menjadi dihormati dan dihargai, saudara. Artinya apa? Mereka semua tidak percaya pada pemberitahuan Yesus akan penderitaannya yang akan dia alami sebagai Mesias yang menderita. Yang bahkan Tuhan Yesus sudah beritahukan sebanyak 2 kali, saudara, sebelum kisah ini. Sungguh satu kondisi yang menyedihkan dari para murid. Sebab pada waktu itu terhitung sudah sekitar 3 tahun mereka mengikut Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Lebih banyak daripada orang-orang lain yang menyaksikan mujizat Tuhan Yesus. Namun mereka tetap bebal. Lebih percaya pengajaran guru-guru Yahudi daripada pengajaran guru mereka sendiri. Jika saja mereka percaya pada pemberitahuan penderitaan Tuhan Yesus sebagai Mesias yang menderita, tentu mereka tidak akan berbuat yang tidak pantas dan tidak benar pada waktu itu. Ketika Yesus bertanya apa yang mereka perdebatkan, mereka terdiam, saudara. Dan bahasa asli dari terdiam ini artinya satu persatu mereka terdiam. Jadi 12 murid itu sama sekali tidak berbicara apa-apa lagi. Mereka hening, saudara. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut bibir mereka. Dan menurut sarjana Alkitab, sikap diam itu menunjukkan bahwa mereka itu malu. Mereka itu merasa bersalah. Mereka itu merasa tidak layak. Tidak layak untuk menjadi yang paling dihargai dan dihormati.
Saudara, memang tujuan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka itu bukan tujuannya supaya mencari tahu apa yang Tuhan Yesus tidak tahu jadi tahu. Tidak, saudara. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus itu maha tahu. Dan di kisah sebelumnya, walaupun orang tidak berbicara melalui kata-kata, hanya berbicara di dalam hati saja, Tuhan Yesus sudah tahu apa kata hati mereka. Saudara, di dalam hal ini, Tuhan Yesus itu bertanya adalah untuk membuat para murid itu menjadi sadar. Supaya mereka itu merasa bersalah. Saudara, setelah para murid itu sadar, merasa bersalah, lalu kemudian Tuhan Yesus mengambil posisi duduk dan lalu memanggil mereka satu persatu. Saudara, posisi duduk ini adalah posisi serius untuk mengajar. Biasanya guru-guru Yahudi pada waktu itu kalau dia mengajar, mereka duduk, saudara. Begitu juga dengan Tuhan Yesus kalau kita lihat di dalam kitab-kitab Injil, ketika dia mengajar di bait Allah, dia duduk mengajar di dalam bait Allah. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengambil posisi duduk, murid-murid sudah tahu ini serius dan mereka akan diberikan pengajaran. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan mereka dua hal, saudara. Yang pertama, cara menjadi yang paling dihargai dan dihormati bukan dengan mencari atau mengejar kedudukan yang tertinggi, melainkan merendahkan diri mereka, merendahkan hati mereka. Saudara, kebiasaan orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus itu selalu mempersoalkan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih terhormat. Kalau mereka mengadakan perjamuan makan, saudara, itu diteliti sekali, disusun dengan rapi, dengan teliti sekali. Siapa yang menduduki tempat terhormat yang pertama, siapa yang menduduki tempat hormat yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi saudara, kebiasaan-kebiasaan itu tentu mempengaruhi para murid, ya, yang merindukan, yang berambisi supaya mereka juga boleh dihargai dan dihormati layaknya para pembesar orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus mengambil anak kecil lalu menempatkannya di tengah-tengah mereka. Anak kecil ini menjadi role model, menjadi contoh buat para murid. Saudara, apa maksud Tuhan Yesus membawa anak-anak menempatkan mereka di tengah? Tuhan Yesus ingin mereka mempunyai mindset anak kecil. Anak kecil itu polos, saudara. Tidak memikirkan hal-hal yang tinggi untuk dirinya. Anak kecil itu tidak punya ambisi untuk kepentingan diri sendiri, supaya ia menjadi dihargai dan dihormati. Mereka itu merasa rendah di hadapan orang-orang dewasa. Jadi artinya Tuhan Yesus mau mengajarkan, jangan memikirkan, jangan mencari, jangan mengejar kemuliaan diri sendiri. Sebab kemuliaan diri bukan diperoleh dari kedudukan tinggi. Dan semua hal itu melainkan sebaliknya, yaitu dengan hati yang rendah. Saudara, bukankah di dalam firman Tuhan, kita sudah tahu Tuhan berfirman, orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara, sumber keributan atau kekacauan sebuah gereja adalah ketika orang-orang di dalamnya lebih mementingkan dihargai dan dihormati oleh orang lain ketimbang menghargai dan menghormati orang lain. Apakah saudara dan saya punya ambisi untuk dihargai dan dihormati oleh orang lain di dalam gereja? Sedikit hal kecil saja mungkin saudara dan saya sudah merasa tersinggung, merasa tidak dihargai dan tidak dihormati. Saudara, mari saudara dan saya itu sadar,
supaya gereja tidak ribut dan mundur, dengan memelihara sikap seperti seorang anak kecil yang penuh dengan kerendahan hati. Saudara, ajaran Tuhan Yesus yang kedua, cara menjadi yang paling dihargai dan dihormati bukan mencari pelayan sebanyak-banyaknya untuk dilayani orang sebanyak-banyaknya, melainkan sebaliknya, melayani orang sebanyak-banyaknya. Beda dengan pengajaran dunia. Kalau ada orang yang punya pelayanan yang banyak, yang melayani dia, nah inilah pembesarnya, inilah orang yang paling dihormati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah di Tiongkok, seorang pria itu memelihara kuku jari tangannya itu dengan panjang-panjang. Jadi dengan memelihara kuku jari tangannya itu panjang-panjang, artinya apa? Dia nggak bisa bekerja lagi, saudara. Jadi yang bekerja siapa? Pelayan-pelayannya yang melayani dia. Jadi dia mau membuktikan, mau menyatakan kepada orang lain kukunya yang panjang-panjang itu bahwa ada begitu banyak orang yang melayani dia. Dan dari itulah dia merasa dihargai dan dihormati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengajarkan yang seperti itu. Maksud Tuhan Yesus di sini dengan kata pelayan adalah saudara dan saya itu bukan berstatus sebagai pelayan. Tetapi saudara mau mengambil tugas seorang pelayan. Itu maksudnya, saudara. Saudara, teman saya hamba Tuhan pernah ke Korea. Dan mereka belajar di Korea Selatan, di gereja-gereja orang Korea Selatan. Saudara, waktu di sana itu mereka kaget ya. Waktu ibadah, itu orang-orang yang melayani, pelayanan seperti di lift gitu ya, pencet-pencet tuh lift gitu ya, itu bos-bos perusahaan, saudara. Orang yang memarkirkan mobil jemaat itu adalah bos perusahaan, saudara. Begitu juga orang yang mencuci WC gereja, itu juga bos perusahaan, saudara. Saudara, mengapa mereka bisa melakukan yang seperti itu? Karena mereka tahu kebesaran sejati, kebesaran yang sesungguhnya itu bukan karena mereka dilayani oleh orang sebanyak-banyaknya. Tetapi mereka melayani orang sebanyak-banyaknya. Mereka bukan pelayan itu, mereka bos. Tetapi mereka mau mengambil tugas seorang pelayan. Bagaimana saudara dan saya? Ketika saudara dan saya datang ke gereja. Apakah kita bisa mengambil tugas seorang pelayan? Ataukah kita datang seperti bos ingin dilayani oleh orang gereja begitu banyak? Saudara, sumber keributan dan kekacauan sebuah gereja adalah ketika orang-orang gereja lebih mementingkan dilayani oleh orang sebanyak-banyaknya ketimbang melayani orang sebanyak-banyaknya. Sedikit merasa kurang dilayani saja sudah tersinggung. Lalu kemudian persembahan menjadi berkurang. Lalu kemudian dia merasa tidak dihargai, lalu kemudian dia marah, dia menyimpan dendam, dan ada juga yang akhirnya pindah gereja. Dan lain-lain, saudara, banyak sekali. Maksud Tuhan Yesus, kalau kita lihat di ayat ke-37, ya, ketika dia berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam aku, ia menyambut aku. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus mau para murid itu melayani tanpa pandang bulu. Tuhan Yesus mau para murid itu melayani tanpa pamrih. Saudara, kalau kita melayani seorang anak kecil, apa yang kita bisa dapat dari anak kecil? Dia belum memiliki kedudukan yang besar. Apa yang dia bisa berikan kepada kita? Ketika kita melayani dia, apa yang dia bisa balas kepada kita, saudara? Tidak ada.
Jadi artinya Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, layanilah orang tanpa melihat siapa dia. Semua engkau layani. Layanilah orang, bahkan mereka yang tidak bisa membalas kebaikanmu. Saudara, bukankah di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jikalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Artinya apa? Kita diminta mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Sehingga upah kita itu bisa besar di surga, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, mari saudara dan saya sadar, supaya gereja tidak ribut dan mundur dengan memelihara sikap hati seorang pelayan. Bukan sikap hati seorang bos besar, seorang pembesar, melayani tanpa pandang bulu dan tanpa pamrih. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus dari saudara dan saya. Saudara bisa lihat gambar ini. Ada orang yang bernama Sir Edmund Hillary dan Trensing, Norway. Pada tanggal 29 Mei 1953, orang ini berhasil mencapai puncak Gunung Everest yang tingginya 29 sekian ribu kaki. Saudara, orang ini khususnya Bapak Sir Edmund Hillary itu menjadi sangat terkenal karena dia bisa berhasil mencapai puncak Everest itu. Sebelumnya ada 7 ekspedisi yang mau naik ke puncak Everest itu, juga dipandu oleh seorang pemandu yang bernama Trensing, Norway ini. 7 ekspedisi itu gagal, tetapi Sir Edmund Hillary itu berhasil mencapai puncak Everest dan akhirnya membuat namanya terkenal, dan Ratu Elizabeth dari Inggris memberikan dia tanda kehormatan Sir kepadanya, walaupun dia bukan orang Inggris, dia orang Selandia Baru. Saudara, beberapa lama kemudian Sir Edmund Hillary dan juga Trensing, Norway, yang adalah orang Nepal yang menjadi pemandu Sir Edmund Hillary ini, bertemu di Gunung Everest. Dan ada begitu banyak reporter, wartawan yang datang ke sana. Saudara, dari semua wartawan yang datang, wartawan itu mengerumuni Sir Edmund Hillary. Dan hanya satu wartawan saja yang mencari Trensing, Norway. Karena Sir Edmund Hillary namanya itu lebih besar daripada pemandunya Trensing, Norway. Lalu kemudian wartawan ini bertanya kepada Trensing, Norway, Bapak Trensing, apa yang Bapak rasakan berhasil mencapai puncak Everest? Wah, saya senang sekali bisa mencapai puncak Everest. Lalu kemudian wartawan ini berkata, Bapak kan pemandu dari Bapak Sir Edmund Hillary. Iya. Kalau begitu Bapak yang berjalan di depan dia, karena Bapak adalah pemandu dari Bapak Sir Edmund Hillary. Iya. Kalau begitu, bukankah Bapak itu bisa pertama mencapai puncak Everest daripada Bapak Sir Edmund Hillary? Dan dia berkata, iya. Sebenarnya waktu satu langkah mau mencapai puncak Everest, saya persilakan Edmund Hillary untuk naik mencapai puncak itu. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu kemudian wartawan ini bertanya kepadanya, kenapa Bapak mau melakukan itu? Kenapa bukan Bapak yang orang pertama itu mencapai puncak Everest sehingga Bapak menjadi terkenal dan menjadi besar? Saudara, jawabannya itu sungguh menggugah hati. Trensing, Norway berkata, tujuan saya, impian saya adalah bukan menjadi terkenal, bukan menjadi besar, tapi bisa melayani orang mencapai impiannya. Bisa menjadi pelayan, membantu orang-orang yang mau mencapai impiannya untuk menjadi besar. Saudara, bukankah ini satu kisah yang inspiratif sekali? Jikalau kita
orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita memiliki sikap, sifat seperti Bapak Trensing Nower, supaya orang-orang itu kita bisa bantu untuk mencapai keberhasilannya, supaya dia dihargai dan menjadi besar, bukan kita yang dihargai dan menjadi besar. Bukankah seperti itu juga yang diinginkan Tuhan Yesus dari saudara dan saya? Kita melayani orang tanpa memikirkan untuk kita menjadi besar, tapi supaya dia bisa menjadi besar. Bukankah itu juga kerinduan Tuhan Yesus? Saudara, ketika kita melayani dia, bukan nama kita yang dibesarkan, tetapi nama dia yang dibesarkan. Saudara dan saya yang melayani Tuhan di dalam gereja ini, setiap kali saudara melayani, apakah saudara memiliki ambisi, motivasi untuk membuat saudara itu dihargai dan dihormati oleh orang banyak dengan pelayanan saudara? Supaya saudara mendapatkan pujian, saudara mendapatkan kemuliaan, bukan Tuhan yang mendapatkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dihargai dan dihormati? Padahal dia adalah pembesar yang paling besar, sebab dia adalah Allah yang besar, saudara. Dia tidak minta dilayani sebagai raja dunia, seperti raja-raja dunia. Bukan dilayani seperti pembesar-pembesar dunia, melainkan mengambil rupa seorang hamba, seorang pelayan, melayani manusia sebanyak-banyaknya, melayani saudara dan saya. Saudara, adakah sampai sekarang saudara masih menyimpan rasa kesal, marah, tersinggung karena merasa kurang atau tidak dihargai dan dihormati? Saudara masih mengejar kemuliaan diri? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, melalui firman yang kami dengarkan ini, firman Tuhan yang sederhana, firman Tuhan yang memiliki kuasa. Biarlah firman Tuhan itu yang mengubahkan kami ya Tuhan. Tuhan, mungkin sampai dengan saat ini ada di antara kami yang masih menyimpan kekesalan, menyimpan kemarahan, karena kami merasa tersinggung, karena kami merasa kurang atau tidak dihargai dan dihormati. Tuhan, tolong kami, supaya kami diingatkan oleh firman Tuhan ini. Supaya kami sadar seperti para murid-murid yang merasa bersalah, yang merasa malu, karena mereka punya ambisi yang tidak benar di hadapan Tuhan Yesus. Mereka ingin menjadi yang paling dihargai dan dihormati. Padahal mereka tidak pantas, karena iman mereka, kasih mereka, pelayanan mereka, dan pengenalan mereka akan Engkau tidak ada satupun yang lebih baik daripada yang lain. Tuhan, apakah kami merasa iman kami, kasih kami, pelayanan kami, pengenalan kami akan Engkau lebih baik daripada orang-orang yang ada di dalam gereja ini? Sehingga kami memiliki ambisi untuk dihargai dan dihormati. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengubah ambisi kami, bukan menjadi yang paling dihargai dan dihormati seperti layaknya pembesar dunia, tetapi kami boleh dihargai dan dihormati oleh karena kami merendahkan hati kami, oleh karena kami melayani orang sebanyak-banyaknya seperti yang Engkau sudah lakukan ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini terus terngiang di dalam hati dan pikiran kami, membersihkan semua perasaan-perasaan negatif yang ada ya Tuhan. Supaya gerejamu di tempat ini boleh semakin maju, dipenuhi dengan orang-orang yang berpikiran positif, yang memiliki perasaan yang positif, melayani orang lebih daripada menuntut orang melayani dirinya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan mampu memulihkan mereka. Kami percaya mereka akan Tuhan pulihkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu saja. Dan tolong kami juga ya Tuhan, untuk kami boleh bijaksana, berhikmat untuk menjaga kesehatan kami sendiri. Kami tidak merasa kendur ya Tuhan, di dalam menjalani protokol kesehatan yang ketat. Supaya kami sehat, keluarga kami sehat, dan semua orang-orang di sekitar kami juga boleh menjadi sehat. Kami berdoa untuk ibadah kami ya Tuhan. Kami tidak tahu kapan lagi kami bisa mengadakan ibadah onsite, ibadah di dalam gedung gereja ini. Kami hanya mau mengikuti pimpinan-Mu saja ya Tuhan. Walaupun kami tidak beribadah di dalam gedung gereja ini, kami percaya kalau kami memiliki hati yang menyembah, dimanapun kami bisa menyembah Engkau dengan benar dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan Tuhan kita bersabda melalui hamba-Nya. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita beribadah di rumah,
mari kita tetap ingat untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan supaya kita bisa ingat, kita juga bisa mendukung pelayanan dari Saat Malang. Kita bisa memberikan persembahan kepada Saat Malang. Saudara, mari kita tetap menjaga kesehatan kita sendiri. Saya percaya banyak di antara kita yang merindukan beribadah di dalam gedung gereja ini. Dan biarlah waktu Tuhan yang menentukan untuk kita bisa beribadah kembali di dalam gedung gereja ini. Mari kita tetap terus menjaga kesehatan kita, menjalani protokol kesehatan yang ketat dan tidak kendur supaya kita boleh tetap senantiasa di dalam keadaan yang sehat. Ini yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat berhari Minggu.